Di saat ekonomi global lagi nggak menentu, ada satu raksasa industri di Indonesia yang justru berani ambil langkah besar. Yuk kita bedah bareng strategi ambisius dari PT Bekasi Fajar atau yang kita kenal dengan kode saham BEST untuk menaklukkan tahun 2025. Eits, jangan salah sangka dulu ya. Ini tuh bukan cuma deretan pabrik sama gudang biasa. Ini adalah MM2100, sebuah kota industri mandiri yang jadi pusat saraf buat banyak banget perusahaan multinasional. Bisa dibilang, disinilah denyut nadi manufaktur dan logistik Indonesia berdetak kencang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ketika banyak perusahaan lain ngerem, kenapa BST malah kayak mau tancap gas? Ayo kita bongkar mesin strategi mereka. Untuk ngertiin langkahnya ABSD, kita nggak bisa cuma lihat perusahaannya aja. Kita perlu mundur dikit, lihat panggung besarnya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Ekonomi Indonesia sekarang itu ibarat koin, punya dua sisi yang beda banget. Di satu sisi kita lihat ada ketahanan yang luar biasa, pertumbuhan PDB-nya solid. Tapi di sisi lain, awan mendung juga mulai kelihatan, ada proyeksi perlambatan, bahkan rekor PHK. Nah, di tengah kondisi yang serba dilematis inilah, BEST harus pinter-pinter merancang strategi. Oke, gambaran makronya udah dapet. Sekarang, yuk kita zoom in ke bintang utama kita. Siapa sih sebenarnya Bekasi Fajar ini? Jadi, dari tahun 1989, mereka inilah yang ngebangun MM20100 jadi kayak sekarang. Gerbang utama koridor industri Indonesia. Apalagi sekarang ada infrastruktur baru kayak tol Jawa RR2, posisi mereka jadi makin vital, makin gak tergantikan. Mereka ini ibarat penjaga gerbangnya. Coba deh lihat skalanya. Ini bukan lagi ngomongin bisnis properti biasa. Ini tuh kayak ngerancang satu ekosistem industri modern dari pabrik mobil sampai ya pabrik data di zaman digital sekarang. Nah, ngadepin tantangan tadi, BEST ini nggak cuma diam dan bertahan. Mereka justru muter haluan. Dan ini dia poros strategi cerdas yang mereka rancang. Ini langsung dari pimpinannya ya. 3 kata kunci penting, ketangguhan, pendapatan berulang, dan nilai tambah. Perhatiin deh, ini bukan lagi ngomongin soal gimana caranya selamat, tapi gimana caranya tumbuh subur di tengah badai sekalipun. Jadi, gimana cara mereka ngeracik resep ini? Ada 3 langkah. 1, mereka mancing di kolam yang tepat, ngincar industri yang tahan banting kayak data center. 2, mereka ubah cara dapat duitnya. Dari yang tadinya kayak banjir sesekali dari jual tanah, jadi kayak aliran sungai stabil dari pendapatan sewa. Dan yang ketiga, ini dia jurus pamukasnya, fasilitas plug and play yang siap pakai. Dan strategi ini bukan cuma omong kosong di atas kertas, ada wujud fisiknya, yaitu proyek andalan terbaru mereka, BIFA Industrial Hub. Yuk kita intip speknya. Lokasinya di jantung MM2100, nawarin 48 unit pabrik standar yang siap tancap gas. Ini bener-bener solusi buat investor yang nggak mau ribet dan butuh cepat. Datang, pasang mesin, langsung produksi. Targetnya, Mei 2026. Strategi keren butuh bukti kan? Nah sekarang, ayo kita ikuti jejak uangnya. Kita lihat, angkanya ngedukung nggak cerita mereka ini? Lihat deh lonjakan targetnya. Dari 458 miliar di 2024, mereka pasang target yang wow, ambisius banget di 600 miliar buat 2025. Ini bukan cuma optimis biasa, ini tuh pernyataan percaya diri yang kuat banget. Coba kita bedah pendapatannya di 2024. Oke, jualan tanah emang masih jadi yang terbesar. Tapi lihat deh, mesin baru yang udah mulai panas. Pendapatan berulang, angkanya tumbuh solid 5,3%. Ini bukti kalau strategi mereka buat cari stabilitas udah mulai kelihatan hasilnya. Ambisi gede ya butuh fondasi yang kokoh. Nah, mereka udah perkuat itu. Caranya, restrukturisasi utang, nahan laba buat diinvestasiin lagi, dan yang penting, rasio utangnya dijaga di level aman. Cuma 27%. Ini langkah-langkah pinter buat mastiin mereka punya bensin yang cukup buat lari kenceng. Oke, kita udah lihat strateginya, keuangannya juga udah. Pertanyaan selanjutnya, pasar lihatnya gimana? Apakah investor ngelihat hal yang sama dengan kita? Yuk kita cek. Fokus ke angka ini ya, 0,23 kali. Dalam dunia keuangan, angka sekecil ini bisa jadi sinyal yang gede banget. Angka tadi itu namanya rasio harga terhadap nilai buku atau PB ratio. Gampangnya gini deh, bayangin kalau perusahaan ini dijual semua asetnya. Nah nilai bukunya itu total harga aset-aset itu.
Rasio PB ini ngebandingin harga itu sama nilai perusahaan di pasar saham. Kalau angkanya di bawah 1, seolah-olah pasar bilang, kayaknya aset lu nggak semahal itu deh. Nah, ini dia intinya. Pasar saat ini ngehargain semua asetnya BST, termasuk loh ya, tanah mereka yang super strategis itu, cuma sekitar 1/4 dari nilai aslinya. Kayak ada diskon gede-gedean dari pasar. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan strategi baru yang solid, proyek yang inovatif, dan valuasi yang bisa dibilang murah banget, apakah kita lagi nonton momen tepat sebelum pasar tersadar dan menilai ulang raksasa industri ini? Cuma waktu yang bisa jawab.